Selamat bertemu kembali para pendengar sekalian. Setelah kita mendengar di part yang pertama, seperti apa yang telah dipaparkan oleh Pak Desmond tentang konsensus yang ada di lingkungan para analis yang berkeyakinan bahwa efek pandemi COVID-19 ini sudah menekan pasar modal kita, atau dalam hal ini indeks ke titik yang paling bawah. Sehingga angka 3.900 yang terjadi beberapa waktu yang lalu bisa dianggap atau diyakini akan menjadi titik terdasar atau titik terbawah sebagai efek dari pandemi COVID-19. Walaupun tidak akan langsung naik, akan swing dulu, tetapi kelihatannya angka itu tidak akan lebih rendah lagi dari itu. Nah, sekarang kita akan membahas apa strategi yang kita gunakan. Juga sebelumnya kita akan membahas apakah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yang sudah tepat, ya, sekilas membahas itu. Lalu apa strategi yang bisa kita gunakan untuk melakukan atau untuk membuat keputusan-keputusan investasi yang tepat di pasar modal. Mulai dari sektor mana yang kita masuki, saham apa yang akan kita beli, dan berbagai hal yang terkait. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali para pendengar sekalian untuk unsubscribe dan like channel ini agar kami terus bersemangat untuk menghasilkan materi-materi yang bermanfaat dan berkualitas di bidang finance, investasi, dan akuntansi. Demikian, selamat mendengar, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut Pak Desmond. Nah, kalau dengan penjelasan tadi, kira-kira apa strategi yang bisa kita rancang ya, artinya dalam perspektif kita sebagai investor gitu, apa investor lokal lah ya, artinya memang uang kita di sini investor yang relatif tidak punya alternatif untuk bawa keluar ya, artinya begitu berbeda dengan investor yang tadi memang membawa capital outflow keluar. Ini kita memandang kita orang-orang lokal gitu yang memang udah connected dengan capital market. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Desmond itu kan dia sudah ada di dalam bottom, artinya yang terendah kemarin 3.900 itu inline dengan informasi bahwa pertumbuhan adalah yang the worst ya, itu sudah the worst-nya, artinya jika tidak ada hal yang luar biasa sehingga membuat minusnya jauh di minus besar, itu kan relatif nggak mungkin, artinya itu sudah bottom. Nah, dalam perspektif seperti ini, apa strategi yang bisa kira-kira kita lakukan, atau mungkin lebih awal, apakah sebelum kita ke sana, apakah memang ini adalah kebijakan yang paling optimal yang harus dilakukan pemerintah dan bukan new normal ini? Ya, jadi memang dalam pandangan analis-analis ya, artinya kita tidak melihat dari aspek kesehatan secara ansih hanya kesehatan ya, walaupun kita bicara nggak bisa dilepaskan dari situ. Tapi kalau dari kalangan pasar modal, apakah sudah merasa confidence nggak dengan apa yang dilakukan pemerintah ini dengan Juni ini kita hampir pasti ini normal gitu ya, walau kami PNS dan beberapa yang lain belum diumumkan secara resmi bagaimana mekanismenya, tapi hampir pasti ini normal, artinya nggak mungkin lagi berkurung di rumah gitu. Apakah ini memang sudah optimal strategi untuk pasar modal dengan kondisi variabel tadi? Ya, jadi memang di Indonesia memang kita lihat ada memang sedikit kalau saya bilang sih anomali ya. Anomalinya kenapa? Karena pertama seharusnya yang namanya new normal itu kita berkaca dari best practice di negara-negara lainnya. Salah satunya Singapura atau misalnya Jerman atau misalnya Korea Selatan. Jadi di sana best practice-nya harusnya ketika dibuat new normal itu ketika tren kasus itu mengalami penurunan. Ya. Tapi di Indonesia kita lihat sedikit anomali ya. Nah, makanya yang kita takutkan nanti adalah kasus terjadinya serangan yang kedua, gelombang kedua. Jadi sehingga siklusnya saya rasa menjadi W ya, yang tadinya bagus. Karena apa? Karena memang kalau ini memang bukan masalah feeling ya, tetapi ini juga sudah beberapa riset yang dilakukan. Jadi ketika ada wabah, sebaiknya wabahnya ditangani dulu dengan baik sehingga aktivitas ekonominya bisa dilakukan pembukaan atau normalisasi secara perlahan-lahan. Ya. Nah, di Indonesia ini yang ya pasti juga investor akan melihat ini sebagai, khususnya yang asing ya, investor asing ya, akan melihat ini sebagai sebuah tanda tanya ya. Dan saya rasa ya kita melihat beberapa hari yang lalu Pak mantan Wakil Presiden JK juga sudah menyatakan, dia bilang bahwa ini bisa menjadi presiden yang tidak baik bagi investor asing ya. Jadi kenapa? Karena kasusnya trennya masih naik,
tetapi aktivitas ekonomi dilakukan pembukaan secara perlahan-lahan. Jadi ini bukan, kalau kita lihat juga secara kalau merujuk pada harusnya kan kita melihat atau mendapatkan advice dari para epidemiolog ya, jadi orang-orang yang sudah ahli di situ. Nah, kalau saran mereka sebaiknya kasus trennya itu turun dulu ya, baru dilakukan aktivitas normal secara perlahan-lahan. Nah, itu. Jadi ini yang harus pemerintah harus terus mewaspadai ini ya. Jadi, nah kalau dikatakan tadi apakah ya memang ini masalah di banyak negara juga, tetapi sudah banyak juga negara yang mencoba supaya aktivitas ekonomi itu dilakukan secara perlahan-lahan, dibuka ketika tren kasusnya itu turun. Nah, sedangkan negara yang sudah melakukan itu dengan baik, artinya merujuk pada kasus yang sudah turun secara perlahan-lahan, misalnya di Korea, terjadi juga kan serangan kedua gitu. Apalagi negara-negara yang tidak melakukan itu secara baik, kan? Kita tidak tahu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kalau menurut saya, pendapat pribadi saya sih, kenapa ini dilakukan? Pertama, kemungkinan besar memang pemerintah sudah mengukur kekuatan bahwa ongkos ekonominya semakin meningkat. Ya. Yang kedua, tentunya juga ada tekanan-tekanan dari pengusaha ya, karena mereka juga sudah melakukan tanda kutip ancaman bahwa kalau tidak dinormalkan ya kita akan melakukan yang namanya PHK. Jadi dalam posisi gini, memang pemerintah saya akui jujur bahwa mereka juga berada dalam situasi yang sangat dilematis ya. Meskipun Jokowi mengakuinya ini bukan dilematis ya, tetapi saya melihatnya berbeda, sangat dilematis ya. Menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan nyawa. Jadi ini bukan hanya di Indonesia terjadi, semua negara juga mengalaminya, ya. Termasuk Amerika Serikat salah satunya. Jadi, nah dampaknya kembali lagi ke pasar modal ya tentunya kita sih melihat kemungkinan gejolaknya akan terus terjadi ya, sampai ini selesai. Dan kemungkinan gejolak yang swing gitu ya, turun naik. Ya, swing, betul ya. Artinya tidak akan tajam lagi ya. Tidak akan tajam. Tapi trennya belum naik-naik. Belum naik-naik. Jadi memang sudah banyak teman-teman dari perusahaan sekuritas atau broker yang sudah melakukan revisi terhadap target IHSG. Jadi tahun ini kemungkinan diperkirakan hanya sekitar 3.500 sampai 3.700 target indeksnya. Turun lagi dari keadaan sekarang. 5.700 ya. Oh. 5.000 ya, sekitar 5.000-an lah. Yang tadinya kan diperkirakan sekitar 6.000-an ya. Masih bisa 5.700. Masih ada kemungkinan ya, itu dengan asumsi bahwa terjadi pertumbuhan yang positif di kuartal 4 ya. Jadi dengan posisi bahwa di kuartal 2 kan minus ya, di kuartal 3 minusnya sedikit, masih minus, tetapi kuartal 4 akan positif. Jadi itu dengan asumsi seperti itu ya. Jadi masih bisa masuk ke level 5.000-an ya. Itu asumsi masih no vaksin ya? No vaksin ya. Jadi, dan memang nggak mungkin ada vaksin di 2020 ya, hampir pasti. Ya. Jadi kalaupun vaksinnya kemungkinan sih 2020 agak susah ya. Mungkin kalaupun terjadi mungkin di 2021 ya. Karena kan butuh proses itu kan, dan semua negara membutuhkan. Pasti distribusinya itu akan sangat-sangat membutuhkan waktu yang panjang gitu. Jadi kita melihat memang, tetapi ada yang menarik ya. Strategi bagi investor seperti apa? Nah, ini kan situasi krisis ya. Yang namanya menghasilkan cuan yang besar itu pasti ketika krisis terjadi. Jadi artinya gini. Jadi ketika kita misalnya ke mall ya, jadi ada di sana big sale ya. Itu kan misalnya akhir tahun lah itu. Jadi big sale akhir tahun, istilahnya cuci gudang ya. Kita bisa dapat harga barang situ diskonnya sampai 70%. Nah itu kan situasi seperti itu kan hanya terjadi sekali dalam setahun kan, nggak mungkin terus-terusan ya. Nah dan sekarang bagaimana kita mendapat cuan yang besar ya ketika krisis seharusnya ya. Artinya di tengah situasi inilah kalau kita melihat indeks kita sebenarnya sekarang valuasinya sudah sangat murah. Jadi PI-nya itu 13 kali. Ya, kita sebenarnya salah satu yang relatif
cukup murah dibandingkan negara-negara lain. Jadi ini PI 13 kali ini atau minus 3 standar deviasi kalau teknikalnya bilang seperti itu. Jadi ini rata-rata dalam 10 tahun terakhir PI kita itu sebenarnya antara 20 kali. Jadi kalau misalnya udah 13 kali sekarang, kita bisa melihat itu sangat murah sekali. Sangat murah. Ya, sangat murah. Tetapi kan dalam situasi krisis ada yang namanya, kalau kita belajar di teori keuangan, ketika pasar itu lagi panas, itu namanya boom, itu orang akan cenderung ada yang namanya teori herding itu ya. Jadi orang akan ikut-ikutan untuk optimis gitu ya. Ketika misalnya pasarnya lagi bearish seperti ini, apalagi ada ketakutan pertumbuhan minus lah gitu kan, ya, yang tadinya optimis akan merasa fear atau ketakutan. Jadi itu psikologi investor di pasar modal yang perlu juga dicermati ya. Nah, makanya orang mengatakan dalam situasi seperti inilah harusnya kita untuk ketika orang banyak menghindar atau menjual ya, disitulah kita masuk. Jadi karena apa? Karena kan yang namanya pandemi ini kan akan ada obatnya, hanya menunggu waktu saja kan, bahwa virus ini akan bisa diatasi ya, apalagi semua negara sudah melakukan banyak percepatan untuk menghasilkan vaksin. Ketika vaksin terjadi, kita akan melihat bahwa akan terjadi rebound cukup besar. Ya. Pertama karena apa? Karena Indonesia salah satu negara yang diperkirakan masih akan tumbuh di atas 5%. Ya. Jadi negara lain itu cenderung tidak akan mengalami pertumbuhan sebesar Indonesia. Jadi 3 negara yang diperkirakan akan tumbuh di atas 5%, Indonesia, Cina, dan India. Jadi negara-negara ini, ya tentunya kalau growth-nya itu masih di atas 5%, yang tadinya aliran modal keluar itu pasti akan masuk lagi. Ya pasti investor akan mencari growth yang masih tinggi kan gitu, ya. Dengan tentunya akan dilihat variabel-variabel lain. Jadi, nah dalam situasi yang krisis lah kita akan menghasilkan cuan atau menghasilkan. Nah, kita bisa berkaca dari mana? Kita bisa berkaca dari krisis keuangan tahun 2008. Saat itu indeks kita itu tahun 2008 saya masih ingat, itu anjloknya sampai 50% lebih. Dan IHSG itu turun setahun itu 50% lebih. Tetapi memasuki 2009 kita lihat indeks itu langsung rebound 70%. Jadi setahun itu, sepanjang tahun 2009, indeks kita itu langsung growth-nya 70%. Ya. Jadi artinya yang tadinya orang masuk ketika IHSG turun aja, misalnya 2008 itu ya, masuknya 30% aja waktu itu dia masuk, ya. Artinya masih akan ada turunnya 20% lagi kan. Tetapi 2009 dia dibalas 70%. Ya, artinya 50. Dia masih ada untung sekitar 50%. Ya, 50%. Dan itu kan hanya siklus itu kan terjadi tidak terus-terusan gitu. Ya. Dan kita lihat krisis terjadi misalnya 2009, krisis terjadi lagi tahun berapa tuh? Tahun 2015 ada lagi kan. Tapi yang paling dalam kan waktu itu kan tahun 2008 itu. Dan sekarang IHSG kita itu sudah turun hampir sekitar 28%, ya. Jadi sudah minusnya itu dari awal tahun itu sudah sekitar 28% gitu. Nah, jadi artinya sebesar ini hanya tempo dalam 5 bulan ya. Itu hanya beberapa bulan udah turun hampir 28%. Jadi saya melihat, ya kita juga menyarankan agar secara berkala untuk masuk gitu ya. Apalagi kalau teman-teman juga melihat bahwa saham-saham yang kualitasnya bagus biasanya kan orang menyebutnya itu LQ45 lah ya. Jadi itu juga sudah, misalnya kayak saham, kalau saya lihat terakhir misalnya saham BRI itu udah hampir turun sekitar 30% dari sejak awal tahun. Dan banyak lagi beberapa saham yang sebenarnya itu saham kalau orang bilang ini harga yang sudah salah, gitu. Harga saham yang sudah salah. Jadi banyak sekarang saham yang harganya sudah salah. Jadi tidak lagi sesuai dengan fair value-nya kalau kita buat secara valuasinya. Jadi, nah kapan itu bisa terjadi kita mengambil harga saham yang salah ya? Ketika krisis terjadi. Nah krisis itu kan pasti ada
jedanya kan gitu. Dia tidak akan berkepanjangan. Apalagi misalnya krisis yang disebabkan virus seperti ini. Ini pasti akan ada jedanya. Jedanya kapan? Ya pasti ketika vaksinnya ketemu. Jadi ketika nanti normal lagi, kita tidak akan pernah dapat lagi barang-barang yang harganya sudah salah harga itu. Ya, jadi memang secara umum yang saya tangkap ya, dan secara garis besar relatif menyetujui ya. Pertama terkait bahwa memang krisis adalah saat yang tepat untuk mencari saham yang harganya tidak tepat, artinya sudah undervalued, dan kayaknya kita sudah mulai bisa melakukan selective buying gitu ya, kira-kira Pak Desmond ya. Artinya sudah bisa memilih selective buying dan juga cicil waktu gitu ya. Artinya tidak sekaligus masuk, kira-kira gitu tadi ya. Masuk, betul. Tadi, dan kemudian tadi sudah disebut satu saham BRI gitu ya. Kalau misalnya kita tidak langsung ke saham gitu ya, kita bicara dalam konteks industri gitu. Industri apa kira-kira yang bisa kita jadikan prioritas pertama untuk melakukan selective buying atau juga masuk bertahap untuk mencari tentu saham-saham yang PE ratio-nya sudah kerendahan kan gitu ya kira-kira ininya ya. Di industri mana kira-kira Pak Desmond yang kita bisa duluan gitu kira di saat-saat sekarang? Ya, jadi kalau kita lihat kalau secara sektoral memang semua mengalami tekanan ya. Jadi kalau kita bandingkan di pasar saham itu kan ada 9 sektor ya. Nah, bobot terbesarnya itu ada 3. Satu adalah sektor keuangan, ada perbankan di situ. Yang kedua sektor konsumsi, ada Unilever dan Indofood dan kawan-kawan di situ. Kemudian ada yang namanya sektor aneka industri, ada Astra di situ, dan kemudian ada yang namanya trade atau sektor perdagangan. Jadi empat sektor ini adalah sektor yang bobotnya terhadap indeks itu yang terbesar. Artinya apa? Artinya kalau saham-saham di sektor ini mengalami tekanan, pasti indeksnya juga akan tertekan karena bobotnya mereka sangat besar. Nah, bobot terbesar itu pasti sektor perbankan, ya. Nah, sektor perbankan ada 4 sektor yang selalu menjadi unggulan, ya. Dan karena memang ini menjadi inline juga dengan investasi investor asing di situ. Itu ada BCA, kemudian ada Mandiri, BRI, dan BNI. Nah, yang terkait tentang sektor, kita melihat memang kita berkaca dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ya, pasti kita tarik dari sana. Hanya 3 sektor yang positif saat itu, yaitu sektor jasa, keuangan, pokoknya sektor jasa ya. Jadi nanti bisa dilihat di data BPS. Itu hanya 3, yang lainnya itu mengalami kontraksi ya. Jadi kalau kita bandingkan di kuartal 1 2020 dengan kuartal 4 2019. Jadi kalau kita kurangkan itu memang hanya 3 sektor yang masih tumbuh ya. Nah, harusnya kalau kita berkaca dengan kondisi sekarang ya, pasti sektor yang tumbuh itu secara intuisi sebenarnya pasti sektor kesehatan ya. Di sana ada rumah sakit, ada farmasi ya. Yang kemudian sektor konsumsi ya, karena orang di rumah PSBB pasti kan yang namanya makan itu pasti tidak terhindarkan kan. Yang ketiga ada lagi sektor telekomunikasi ya kan, permintaan data pasti banyak segala macam gitu ya. Berarti ada di sana Telkom, Excel gitu. Ya. Nah, terkait masalah di sektor farmasi yang kita tahu di sana ada Kalbe Farma, ada Inaf itu, Indofarma ya. Nah, masalahnya selalu seperti itu. Ya, ketika sektornya itu ekspektasinya cukup bagus, tetapi likuiditas itu kan kecil ya. Jadi itu permasalahan kita di pasar saham kita itu. Jadi likuiditasnya itu sangat orang mengatakan itu volumenya nggak banyak gitu. Karena volumenya nggak banyak karena orang tidak pernah melirik itu saham gitu kan. Jadi kalau di pasar saham, likuiditas atau volume itu bisa meningkat kalau orang investor selalu melirik itu. Yang kedua, kalau misalnya analis selalu mempromot itu ya. Jadi kalau orang selalu mempromot misalnya saham itu pasti dia akan menjadi liquid ya, pasti volumenya akan meningkat. Nah, misalnya kayak Indofarma. Itu saham
saham di sektor kesehatan itu ya, karena dia memproduksi obat. Ya itu kan kita lihat pasti dia sebenarnya kalau pakai intuisi yang tadi, kondisi pandemi itu kan sektor-sektor di sektor kesehatan pasti diuntungkan gitu. Tapi kan dia tidak liquid gitu. Jadi artinya karena orang selama ini jarang melirik gitu kan. Nah, yang selanjutnya pasti kita melirik ke sektor konsumsi, ya kan? Konsumsi misalnya karena orang PSBB pasti akan berarti orang butuh beras, ya kan? Gitu. Nah, di pasar saham kita itu ada namanya emiten yang bergerak di sektor memproduksi beras, ya. Saya lupa tikernya ya, tetapi itu ada. Atau misalnya Unilever juga bisa, karena kan orang juga akan barang konsumsinya semua di rumah kelas menengah ya, kelas menengah ya, pasti butuh segala macam healthcare segala macam gitu ya. Jadi yang terkait sektor konsumsi. Nah, intuisi selanjutnya pasti sektor telekomunikasi ya, karena yang namanya PSBB kan kerja dari rumah, ya kan, pasti orang membutuhkan layanan data internet ya. Nah, di sana kan ada pasti Telkomsel, ada Excel gitu kan. Nah, ada juga yang terkait data itu ada, cuman kembali lagi dia tidak liquid ya, KLBF ya, First Media itu ya. Jadi juga dia bisa diuntungkan di situ ya. Jadi pasti kita secara intuitif aja melihatnya gitu. Dan kalau misalnya lebih kuantitatif ya lihat dari data BPS yang saya bilang tadi. Jadi hanya 3 sektor yang tumbuh di kuartal 1. Nah, memasuki kuartal 2 nanti tentunya saya melihat akan minus gitu, ya kan? Karena pertumbuhannya secara umum akan minus. Ya, tetapi kalau kita melihat kondisi sekarang ya pasti sektor-sektor yang tadi ya yang akan diuntungkan dalam situasi yang seperti ini. Oke. Berarti kita bisa masuk ke sektor itu lalu mencari saham-saham yang memang secara berdasarkan hitungan beberapa mekanisme perhitungan itu udah undervalue gitu ya di sektor-sektor itu ya untuk melakukan seleksi di ya cukup menarik ya Pak Desmond. Nah, kalau terkait sektor yang masih tidak perlu disentuh saat ini atau untuk dihindari, kira-kira sektor mana Pak? Untuk sementara kita tunda dulu untuk masuk ke bidang itu. Mungkin 1 atau 2 sektor aja di bidang ini. Yang artinya apapun yang terjadi ke depan, artinya pemerintah sedang melakukan norma atau ada pembatasan atau ada mekanisme yang lain, tapi apapun strategi itu rasanya belum bisa segera memulihkan sektor ini. Sektor apa yang paling berat sudah menanggung efek pandemi selama ini? Pasti yang paling berat kan sektor yang terkait langsung dengan pariwisata ya. Jadi tentunya penerbangan ya, sektor penerbangan ya. Ada Garuda di sana. Terus ada sektor-sektor restoran gitu kan. Sektor-sektor yang terkait dengan hotel gitu. Itu pasti akan sampai misalnya ya sampai akhir tahun ini kemungkinan mereka akan berat ya. Meskipun dinormalkan ya seperti saya bilang di awal tadi. Orang juga belum tentu langsung jalan-jalan kan gitu. Apalagi misalnya daerah itu adalah daerah merah gitu kan. Jadi belum ada kepastian di situ ini ya, orang juga akan mengalami itu. Terus yang tentunya juga ya terkait misalnya yang tidak berhubungan dengan kebutuhan pokok lah gitu ya, leisure lah contohnya gitu kan, yang jalan-jalan gitu kan, sektor-sektor yang terkait itu. Misalnya juga mungkin kendaraan bermotor gitu kan, karena kan momennya kendaraan bermotor sebenarnya kan adalah di di Lebaran kan gitu. Nah, ini kan momennya udah lewat ya kan. Pasti juga misalnya seperti otomotif ya, sepeda motor itu pasti akan kena hit juga gitu, sampai akhir tahun. Nah, salah satu mungkin kita lihat nanti pergerakan saham Astra tentunya. Saham Astra itu pasti akan sangat kena hit, kena pukulan ya, karena momen mereka sudah lewat gitu. Misalnya nanti dinormalkan juga ya, tentu kan akan terkait terhadap daya beli masyarakat gitu kan. Nah, mungkin sektor-sektor itu. Nah, tetapi yang paling menarik tentunya adalah sektor perbankan. Nah, sektor perbankan ini menariknya apa? Karena sektor perbankan secara umum memang mengalami tekanan yang cukup berat ya.
karena mereka kan diminta untuk melakukan restrukturisasi ya. Kalau diminta melakukan restrukturisasi, tentunya kan supaya menjaga NPL mereka atau kredit macet tidak naik, mereka harus ngebus dengan modal, ya, akan menggerus modal mereka. Nah, tentunya sektor ini memang diekspektasikan turun, ya. Tetapi apa menariknya sektor ini? Seperti saya bilang tadi, BRI contohnya. BRI itu salah satu leading market yang paling disukai oleh investor, baik lokal maupun investor asing. Ya. Memang sekarang mereka mengalami tekanan yang berat karena apa? Karena memang ada ekspektasi bahwa NPL-nya akan naik, ya, karena mereka bergerak line kredit BRI itu kebanyakan di UMKM, dan yang paling kena dampak berat akibat kena pukulan besar dari pandemi ini adalah sektor UMKM, dan paling banyak juga sektor ini yang meminta restrukturisasi kredit. Nah, logikanya pasti BRI akan kena karena line kredit mereka banyak di sana. Tetapi yang menarik nanti, kalau misalnya secara perlahan dilakukan normalisasi, pasti sektor-sektor perbankan juga yang paling cepat recovery gitu. Kenapa? Karena sektor ini yang paling bobotnya paling besar terhadap indeks, ya. Dan juga sektor ini yang sangat inline dengan pertumbuhan. Jadi artinya kalau misalnya ada nanti sentimen bahwa vaksinnya mulai ditemukan di Indonesia, mulai ada, yang pasti cepat recovery itu adalah sektor perbankan. Ya, mereka yang duluan naik. Karena aset mereka ada di kredit. Strategi kita, ya kredit, betul. Jadi artinya ya kalau misalnya melihat sudah sangat yakin bahwa saham-saham ini sangat murah sekali, artinya penurunannya sudah lebih dari 20%, ya ambil aja. Karena pasti kalau recovery sudah terjadi, pasti saham ini yang paling cepat mendadak. Oke. Terima kasih Pak Desmond. Jadi adik-adik mahasiswa dan para pendengar sekalian, secara garis besar beberapa hal yang kita simpulkan dari bincang-bincang kita adalah koreksinya sudah terjadi di pasar modal kita, sudah terkoreksi sampai 39, dan dalam pandangan mayoritas analis itu sudah mempertimbangkan keadaan terburuk, dan harga-harga pasar, harga-harga saham sudah banyak yang terkoreksi di bawah harga yang sebenarnya, artinya sudah saatnya time to buy sebenarnya, ya, dengan juga menerapkan strategi waktu. Tapi tentu ini semua berpaling pada analisis kita masing-masing, perlu mencari kembali, menghitung kembali secara detail. Tapi yang Pak Desmond sampaikan, yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan semacam guideline atau insight-insight tertentu untuk memperkaya cara adik-adik mahasiswa yang mulai berinvestasi dan juga para pendengar lain yang akan berinvestasi. Kira-kira Pak Desmond ada yang mau disampaikan secara gabungan gitu, closing dari apa yang akan kita lakukan? Jadi selain kan kita selalu menyorot tentang berinvestasi saham secara langsung, ya. Tetapi ada yang dilupakan juga adalah reksadana, ya. Jadi bagi mungkin teman-teman mahasiswa atau secara awam belum tahu itu saham secara detail gitu, ya. Sebenarnya ada satu instrumen investasi yang itu sebenarnya menjadi satu proses pembelajaran, ya. Jadi dari situ kita nanti belajar pelan-pelan apa itu saham, apa itu indeks, adalah reksadana, ya. Kenapa reksadana? Pertama, ya tentu reksadana karena investasinya itu kecil sekali, ya. Jadi dengan duit misalnya duit 500.000, teman-teman sudah bisa beli saham Astra, saham Bank Mandiri, ya, saham BCA, itu udah bisa. Karena kan reksadana itu adalah pooling fund, ya. Jadi dana dari banyak orang yang dikumpulkan dan manajer investasi membeli. Jadi itu salah satu wahana pembelajaran. Jadi kalau misalnya kalau saran saya sebenarnya bagi adik-adik mahasiswa apalagi masih muda seperti ini, kalau misalnya tidak terlalu paham, jangan melupakan melupakan upaya besar untuk berinvestasi. Jadi kalau nggak ngerti saham, masuklah dulu ke reksadana, ya. Jadi karena itu adalah salah satu wahana untuk kita belajar. Jadi istilahnya reksadana itu adalah kita investor pasif, tetapi dapat menghasilkan keuntungan.
gitu ya. Dengan dana yang terbatas, dana yang kecil, kalau dilakukan secara bertahap dan reguler, tentunya akan mendapatkan keuntungan yang besar juga di kemudian hari. Nah, dan dia pasti orientasinya jangka panjang. Jangka panjang dalam artian itu dilakukan investasinya di atas 1 tahun. Nah, nanti secara perlahan-lahan belajar dari situ. Kalau misalnya sudah mulai mahir, bisa mencoba 2 account gitu kan, satu di reksadana, satu masuk di pasar saham. Jadi dua-duanya sama-sama belajar. Pasti belajarnya pasti dari reksadana. Tanya-tanya ke manajer investasi gitu kan, tanya-tanya tentang trading saham seperti apa. Nanti juga bisa belajar. Pasti dimulainya dari yang kecil ya. Itu yang harus kita ingat. Dimulai dari kecil, nanti kalau mahir, besar, ya tentunya harus dilakukan dalam berinvestasi yang pasti dilakukan secara reguler, ya, bertahap gitu kan, sabar gitu kan. Karena berinvestasi itu adalah seperti menanam pohon, ya. Jadi tidak bisa langsung menghasilkan keuntungan. Karena kita bukan investasi di istilahnya investasi abal-abal itu kan. Kita sebenarnya investasi sambil belajar. Ya. Kalau kita sama-sama nanti sudah agak sedikit tahu banyak reksadana, mulailah secara langsung. Artinya kalau tadinya reksadana dikelola oleh orang lain yang disebut fund manager, nanti kalau kita sudah agak sedikit mahir bisa menjadi fund manager diri sendiri. Ya. Jadi kita mengelola dana kita sendiri. Jadi jangan takut, jangan terlalu khawatir tentang istilah-istilah ya, karena yang namanya investasi itu juga harus dimulai dari belajar. Nah, salah satu pembelajaran investasi adalah melalui reksadana. Reksadana kita bisa belajar investasi sekaligus mendapatkan keuntungan. Ya, benar sekali ya, adik-adik mahasiswa dan para pendengar sekalian. Jika belum bisa memperhatikan detail, mengikuti semua, reksadana itu pilihan yang terbaik. Cukup meyakini apakah pasar akan naik atau turun, relatif itu akan menjadi gambaran reksadana ya, secara umum begitu ya, walaupun ada beberapa reksadana mungkin yang bergerak tidak seiring, tetapi ketika adik-adik atau pendengar tidak memahami detailnya, tapi yakin pasar akan bertumbuh, dalam artian ekonomi secara umum akan bertumbuh, silakan masuk ke reksadana, itu pilihan yang terbaik. Saya rasa demikian Pak Desmond, terima kasih untuk waktunya. Nanti lain kali kalau kondisi banyak yang berubah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi yang kami sampaikan ini, para pendengar sekalian, menyambut selesainya libur Lebaran, sekaligus kelihatannya akan diimplementasikannya cara hidup yang baru. Gitu. Itu yang kami sampaikan hari ini. Jadi dalam rangka itu yang Pak Desmond sampaikan dan tadi juga saya ikut diskusikan, kira-kira itu yang kami bayangkan akan terjadi di pasar modal di masa new normal ini. Mudah-mudahan memberikan insight pada kita semua, dan terima kasih sekali lagi Pak Desmond, kita bertemu di terima kasih Pak Chandra sudah. Ya. Oke, selamat beristirahat menjelang masuknya beberapa hari lagi ya di new normal. Saja terima kasih. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.